Selamat siang Ibu Agnes dan juga teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan International Primary Curriculum atau IPC. Kami beranggotakan saya sendiri, Metilis Oktaviani Naung dengan NIM 181134237. Rosalia Ayuwan Dewi dengan NIM 201134053. Vincentius Vinugraha Toro dengan NIM 201134008. Maria Yasinta Baro dengan NIM 201134138. Anggi Matra Afrianti dengan NIM 201134192. Isa Skar Nelson Yowel dengan NIM 201134269. Baik, berikutnya akan dijelaskan teman saya Finon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu International Primary Curriculum atau biasa kita sebut dengan kurikulum IPC. Kurikulum IPC itu adalah sebuah kurikulum internasional yang sering digunakan oleh sekolah yang berbasis internasional. Di Indonesia sendiri ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini. Penggunaan kurikulum ini sudah terbukti berdampak kepada siswa sekolah yang ada di Indonesia. Salah satu dampak positif dari penggunaan kurikulum ini di sekolah itu adalah dari pengembangan aspeknya. Salah satu aspek yang dikembangkan di kurikulum IPC itu adalah pengembangan kepribadian dan juga karakter peserta didik. International Primary Curriculum itu sudah terbukti karena kurikulum ini itu sudah diterapkan sejak tahun 2000 di Inggris. Dan sejak saat itu, kurikulum ini terus dikembangkan agar dapat menjadi lebih baik. Bukan hanya aspek kepribadian yang menjadi fokus dari kurikulum ini, tapi ada beberapa aspek lain yang juga menjadi fokus ataupun pengembangan dari pembelajaran. Salah satu dari aspek-aspeknya itu, contohnya itu adalah aspek tematik, kemudian ada aspek kreatif, dan juga ada aspek komprehensif. Dalam kurikulum ini, itu juga membelajarkan para siswanya agar dapat menggunakan tema dalam setiap pembelajarannya. Dengan cara tersebut, itu diyakini bahwa siswa dapat memahami pembelajaran dengan lebih efektif. Tujuan dari kurikulum IPC itu sendiri adalah yang pertama itu siswa diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan siswa lain. Kemudian, siswa juga diharapkan untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif dengan siswa lainnya. Lalu ada juga siswa itu diharapkan untuk dapat mampu mengembangkan sikap saling peduli yang tinggi. Kemudian siswa juga diharapkan untuk dapat membangun karakter tangguh dalam pribadinya. Serta tidak lupa juga siswa itu juga diharapkan agar dapat membangun sikap saling menghargai dan memiliki nilai-nilai moral dalam pribadinya. Nah, baik untuk sejarah dari International Primary Curriculum atau IPC ini dilatar belakangi oleh perusahaan Shell. Shell di sini tuh merupakan perusahaan minyak yang berasal dari Belanda. Salah satu kebijakan dari perusahaan Shell itu menerima karyawan yang berasal dari berbagai negara maupun lokal. Karena kebijakan tersebut, perusahaan Shell memiliki karyawan warga negara Belanda dan Inggris yang ditempatkan di macam-macam negara. Nah, para karyawan tersebut memiliki keluarga dan anak. Pada awalnya, anak dari karyawan yang bekerja di perusahaan Shell tersebut diperbolehkan untuk sekolah di boarding school dengan kebijaksanaan perusahaanlah yang membayar pendidikan tersebut. Setelah berjalannya beberapa waktu, Shell mengharapkan ada sebuah
kurikulum yang dapat digunakan oleh sekolah sel agar anak dari karyawan yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut tetap ingat dengan jati diri atau budaya negara aslinya. Dan akhirnya terciptalah kurikulum internasional primary curriculum atau IPC tersebut. Nah, untuk aspek yang pertama itu ada learning goals. Learning goals dapat diartikan sebagai tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum IPC, tujuan dari pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subject goals, personal goals, dan international goals. Subject goals yang dimaksud terdiri dari knowledge, skill, dan understanding. Mata pelajaran yang ada terdiri dari art, geography, history, ICT, musik, physical education, society, teknologi, dan internasional. Terus untuk personal goals-nya itu terdiri dari inquiry, adaptability, resilience, morality, communication, tactfulness, cooperation, dan respect. Sedangkan untuk international goals yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang nasionalitas, memahami independence dan independence budaya dan negara setiap individu, dan pemahaman host dan home country. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, pembagian kelas. Yang pertama, early years, dimulai usia 3 tahun sampai 5 tahun. Yang kedua, My Post 1, dimulai usia dari 5 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, My Post 2, usianya dimulai dari 7 tahun sampai 9 tahun. Yang keempat, My Post 3, usianya mulai dari 9 tahun sampai 12 tahun. Baik, selanjutnya aspek yang kedua yaitu unit of work yang terdiri dari history learning target. Merupakan kompetensi atau indikator pembelajaran. Pada bagian ini dituliskan target pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswanya. Yang kedua, entry point. Merupakan awal atau titik tolak pembelajaran dimulai. Biasanya, pada bagian ini siswa diberi pengantar atau awalan yang menarik oleh seorang guru sebelum masuk ke dalam tema besar. Yang ketiga, knowledge harvest. Merupakan bagian di mana guru menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswanya. Bagian ini dapat membantu guru dalam mengamati perkembangan belajar setiap siswanya. Yang ketiga, big picture. Pada bagian big picture ini, guru menjelaskan apa yang akan dipelajari pada hari itu. Yang kelima, research activity. Pada bagian ini, siswa diminta untuk melakukan atau mencari tahu tentang pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang keenam, recording activity.
Pada bagian ini, siswa diminta untuk berproses dan menghasilkan output sesuai dengan materi yang telah ia pelajari. Yang ke-7, exit point. Pada bagian ini, siswa diajak untuk mengakhiri pembelajaran atau mengevaluasi pembelajaran yang telah mereka kuasai atau mereka lalui. Selanjutnya itu ada contoh penerapan unit of work. Nah, penerapan unit of work itu dibagi menjadi 7. Di contoh penerapan unit of work ini kita menggunakan tema makanan sehat. Nah, yang pertama itu ada history learning targets. Nah, history learning targets ini sendiri menjadi pengendali atau dasar dari keseluruhan unit of work. History learning target ini merupakan yang pertama kali ditentukan sebelum rangkaian unit of work lainnya. Contoh dari history learning target ini adalah siswa dapat memahami manfaat dari makanan sehat tersebut. Kemudian yang kedua ada entry point. Nah, entry point itu merupakan kegiatan awal suatu unit of work yang memberikan pengantar menarik untuk masuk dalam suatu tema. Entry point ini menghadirkan kegiatan umum seperti menunjukkan video jenis-jenis makanan sehat dan siswa diminta untuk mampu merancang makanan sehat yang siswa sukai. Kemudian yang ketiga ada knowledge harvest. Nah, knowledge harvest ini merupakan kegiatan pembelajaran awal suatu unit of work. Tujuannya memberikan kesempatan kepada anak untuk membagikan dan mengeksplorasi pengetahuan mereka. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggambar makanan sehat yang anak sukai seperti sayur ataupun buah-buahan. Nah, jadi unit of work itu merupakan informasi tentang kegiatan praktis yang dapat diterapkan oleh guru beserta informasi pendukung yang diperlukan oleh guru. Baik, untuk tahap yang selanjutnya yaitu big picture. Pada tahap ini, guru dapat menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, tema kali ini yaitu makanan sehat. Jadi, guru dapat menjelaskan kepada siswa materi apa saja yang akan dipelajari. Misalnya, materi yang akan dipelajari yaitu tentang manfaat makanan sehat, lalu zat yang terkandung dalam makanan sehat, dan manfaat setiap zat bagi kesehatan tubuh. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu research activity. Pada tahap ini, guru dapat mengajak siswa untuk melakukan sebuah pengamatan atau eksperimen tentang materi yang akan dipelajari. Nah, pada tema ini, guru dapat mengajak siswa untuk melakukan pengamatan dengan menguji kandungan karbohidrat atau protein pada makanan. Tidak hanya itu, guru juga dapat mengajak siswa untuk melakukan pengamatan pada minuman, misalnya menguji kandungan vitamin C pada minuman. Baik, untuk tahap yang selanjutnya yaitu recording activity. Nah, pada tahap ini, guru dapat mengajak siswa untuk menuliskan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan mempresentasikannya. Nah, tadi kan siswa diminta untuk mengamati atau melakukan pengamatan uji karbohidrat dan protein. Nah, pada tahap ini, siswa diminta untuk menuliskan hasil pengamatan pada kertas atau LKPD yang telah diberikan oleh guru. Jadi, kertas tersebut diisi oleh siswa sesuai dengan hasil pengamatannya. Kemudian untuk tahap yang terakhir, yaitu exit point. Pada tahap ini, guru dapat mengajak siswa untuk berproses dan menghasilkan output sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Nah, tadi siswa sudah mempelajari tentang banyak sekali materi, yaitu tentang manfaat makanan sehat, lalu tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan sehat, kemudian manfaat zat bagi kesehatan tubuh.
Nah, pada tahap ini, siswa dapat diajak untuk berlomba membuat makanan sehat. Nah, lomba ini dapat dilakukan secara berkelompok atau tim. Timnya dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa agar merata. Lomba ini dapat disaksikan oleh orang tua atau wali anak tersebut. Baik, aspek yang ketiga atau assessment of learning terdiri dari 3 poin. Poin pertama, knowledge, poin kedua, skill, poin ketiga, understanding. Untuk poin pertama, knowledge tersebut, dia lebih mengarah ke tes atau quiz. Untuk poin yang kedua, skill, dia lebih mengarah ke latihan atau praktik. Kemudian poin ketiga, understanding sendiri, dia lebih mengarah ke evaluasi. Setelah itu ada tahap pembelajaran APC atau Unit of Work. Tahap pembelajaran APC ini dibagi menjadi 6 poin. Baik, saya akan menjelaskan dari poin pertama, entry point. Entry point tersebut, dia lebih mengarah ke langkah siswa melakukan aktivitas yang mengantarnya masuk ke dalam tema. Kemudian untuk poin kedua, knowledge harvest tersebut, ini dia lebih mengarah setelah siswa melakukan aktivitas yang menarik melalui entry point, atau juga guru meminta mereka untuk membuat maps. Setelah siswa menuliskan hal-hal yang telah mereka ketahui tentang tema yang diberikan, dan juga menuliskan hal-hal yang ingin mereka ketahui berkaitan dengan tema yang hendak mereka pelajari tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga, big picture rest, ini lebih mengarah sebelum siswa melakukan aktivitas pembelajaran dalam bentuk proyek kelas, atau guru mencoba menggali pemahaman dasar untuk mendapatkan informasi awal tentang hal-hal yang akan mereka pelajari berkaitan dengan tema itu. Kemudian untuk subjek riset activity ini lebih mengarah kepada aktivitas para siswa seperti melakukan pengamatan, eksperimen, kolaborasi, dan eksplorisasi yang sesuai dengan tema yang akan dipelajari, atau aktivitas yang mereka kerjakan biasanya dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian untuk poin yang kelima, subjek recording activity. Untuk subjek recording activity ini, dia lebih mengarah pada tahap para siswa melakukan proses dan hasil pengamatan atau eksperimennya, serta mempresentasikan sekaligus mendiskusikan. Kemudian untuk exit point ini, dia lebih mengarah seperti merupakan tahap-tahap atau akhir dari proses pembelajaran dalam satu tema. Pada tahap ini siswa didorong untuk menampilkan hal-hal yang telah dipelajari dari tema tersebut secara menyeluruh. Baik, itu penjelasan dari aspek ketiga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Bu Agnes dan teman-teman, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan maupun tutur kata kami. Sekian, terima kasih.